hidup dalam dakwah. Pak Dery Sulaiman. Dakwah ada solusi masalah kehidupan. La ilaha illallah. Dari Jadi hadirin sekalian, saya yakin semua kita ini ingin bahagia, betul nggak? benar. Ya, dan kebahagiaan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala itu bukanlah kebahagiaan yang berhubungan dengan pemberian Allah. Bahwa Allah lagi saya duit bahagia, enggak. Kalau kebahagiaan itu tergantung dengan pemberian Allah kepada kita, maka kebahagiaan kita tidak akan berterusan. Karena pemberian Allah ini kadang banyak, kadang kurang, Pak. Kadang dikasih, kadang enggak. Pas dikasih bahagia, pas enggak dikasih stres lagi. Bukan begitu. Jadi kebahagiaan orang-orang beriman itu bukan dalam pemberian Allah, tapi kebahagiaan orang beriman itu ada dalam perintah Allah. Kebahagiaan bukan pemberian Allah. Kebahagiaan dalam perintah Allah. Cuba kita fahamkan. Kebahagiaan tu bukan pemberian Allah. Macam mana tu? Kalau Allah yang bagi tu macam seolah-olah Allah bagi apa? Bagi duit. Bagi duit tu kita bahagia. Tapi kalau tak ada duit, tak bahagia. Jadi Allah Ta'ala tidak tumpukan dan tidak beri bahagia itu dengan pemberian, tetapi dengan perintah-perintah Allah. Kita sambung dengar balik. Nah, kalau perintah Allah semua orang bisa buat, orang sehat bisa buat, orang sakit bisa buat, orang kaya bisa buat, orang miskin bisa buat. Sehingga kita bisa bahagia 24 jam. Kalau dengan perintah Allah, siapa saja ambil perintah Allah dia bahagia. Jadi macam Pak Dery cakap tadi, apa saja perintah Allah, orang kaya, orang senang, susah, sakit, dia pasti bahagia. Paham ya? Jadi kalau kita bahagianya kalau kaya saja, nanti pas miskin gimana? Susah lagi, stres lagi. Tapi orang beriman tidak. Kebahagiaan mereka betul-betul kebahagiaan yang tidak terkesan oleh suasana dan keadaan. Kebahagiaan yang tidak terkesan dengan suasana keadaan. Dikasih sama Allah, diberi sama Allah, dia bahagia. Enggak diberi pun dia bahagia. Karena akhlak tertingginya orang beriman itu apa? Senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Bersangka baik dengan Allah. Sangka baik. Sangka baik. Orang beriman dia bahagia terus. Ada duit bahagia, enggak ada duit bahagia juga. Karena ada perintah Allah ketika punya duit, ada perintah Allah ketika enggak punya duit. Perintah Allah. Jadi perintah Allah sentiasa ada dalam setiap suasana dan keadaan. Pas lagi kaya ada perintah Allah untuk orang kaya, maka dia bahagia orang kaya selama dia taati perintah Allah. Pas miskin ada perintah Allah untuk orang miskin, maka ketika orang miskin mentaati Allah, menghidupkan sunnah Nabi SAW, Allah bahagiakan orang miskin. Jadi Allah Ta'ala ini berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta, ataupun Allah kuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah SWT memberi kebahagiaan kepada orang miskin tanpa memberi harta. Kita rasa tengok macam susah orang miskin, susahnya orang miskin ni, kita bagi harta lah. Kita bagi harta, dia akan senang. Dan Allah Ta'ala tak perlu tu. Allah Ta'ala boleh bagi bahagia kepada orang miskin tanpa memberi dia harta. Dan Allah Ta'ala boleh bagi kesusahan kepada orang kaya tanpa menarik hartanya. Kita lihat orang kaya bila susah, bila tak ada duit je, bila hartanya ditarik, bankrupt, kita tahu dia susah. Tak, Allah tak perlu tu. Seperti mana Nabi Ibrahim AS nak dicampak dalam api, secara logiknya kita padamkan api dulu, hantar hujan dulu. Tak, Allah Ta'ala tak perlukan tu. Allah Ta'ala beri kebahagiaan, sejuk dan sejahtera kepada Ibrahim AS tanpa memadamkan api tu. Ini kita nak faham betul. Bapak ya. Jadi kebahagiaan itu tergantung apa? Perintah Allah. Berkaitan berhubungan dengan perintah Allah, bukan berhubungan dengan pemberian Allah. Kalau pemberian Allah, tidak semua orang diberikan jabatan, tidak semua orang diberi popularitas, betul nggak? Tidak semua orang diberi kecantikan wajah, ketampanan, nggak semua orang diberi kesehatan. Tapi orang beriman nggak ada masalah bagi dia. Diberi apapun sama Allah, nggak diberi pun, setiap suasana dan keadaan Allah pasti bahagiakan. Karena kebahagiaannya itu tergantung dengan amalan, tergantung dengan perintah Allah. Perintah Allah. Sekarang apa perintah Allah ni? Ada majlis.
dengar sungguh-sungguh, maka Allah bahagiakan kita. Betul nggak Pak? Jadi siapa saja bisa bahagia. Siapa Allah saja itu bisa maha adil, sehingga Allah tidak letakkan kebahagiaan dalam kekuasaan, tidak letakkan kebahagiaan dalam popularitas, tidak diletakkan kebahagiaan dalam jabatan, tidak diletakkan kebahagiaan dalam kekayaan, tidak diletakkan kebahagiaan dalam ketampanan dan kecantikan. Nggak ada urusannya. Kebahagiaan itu nggak ada urusannya dengan tinggal di kampung, tinggal di pedalaman, tinggal di desa, Tak ada. sungai yang jernih. Bukan itu, nggak ada urusannya. Bukan itu. Nah, bahkan hebatnya Allah lagi itu, kalau dalam mentaati Allah, semakin susah semakin bahagia. Oh, tinggi. Beda dengan dunia, orang Dalam mentaati Allah, semakin susah tu semakin bahagia. Oi. Susah nak faham Inilah iman. Nabi SAW dibagi pilihan, nak susah ke nak senang, nak kaya atau miskin. Dan Nabi SAW pilih kesusahan, kemiskinan. Sehari makan, sehari lapar. Bila kenyang bersyukur, lapar disabar. Semakin susah sahabat, semakin susah tu, Allah, orang yang beriman ni tinggi. Kita pun tak faham. Kita dah terbalik hari ni. Semakin susah kehidupan dia tu, semakin bahagia. Dengar balik. orang pecinta dunia itu kebahagiaannya berhubungan dengan kemewahan. Oh, kalau rumahnya mewah, kolam renangnya bagus, spring bednya tebal, karpetnya tebal, jamnya mahal, mobilnya mewah, bahagia deh. Cara jalan pun berubah tuh. Ya Pak, cara ngomong berubah. Coba ibu-ibu perhatikan orang-orang yang mencintai dunia, itu ngomongnya dibuat-buat Pak. Ya. Dibuat-buat. Contohnya, gimana contohnya? Iya. Tapi kalau mereka nggak punya duit, nggak berani ngomong, kayak kucing basah. Kalau punya duit teriak-teriak, orang mau dibeli semua. Tapi orang beriman nggak terkesan. Datangnya dunia tak mengembirakan hati orang beriman, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Nggak ada urusan dengan itu. Datangnya dunia tidak gembirakan orang beriman, hilangnya dunia tidak menyedihkan orang beriman. Sama. Allah Akbar. Datang dan hilang. Tapi kebahagiaan orang beriman itu berurusan dengan ketaatan. Ketika dia datang ke masjid, bahagia dia. Ketika dia datang sholat subuh di masjid berjamaah, bahagia dia. Terlambat dia sholat subuh, dia datang ke masjid, orang udah sholat, dia menangis, dia sedih. Jadi kesedihannya itu karena berhubungan dengan kelalaiannya dia. Kesedihan itu berhubungan dengan maksiatnya dan dosa dia. Bukan karena nggak punya duit. Kenapa ibu sedih bu? Aduh, saya ketinggalan duha ini. Tiba-tiba aja udah bangun, tadi ketiduran, habis subuh bangunnya udah jam mau zuhur ini. Tinggalan duha, sedih. Abang kenapa sedih bang? Tadi ketiduran bang. Saya sampai masjid orang udah qomat bang. Saya nggak bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kan Nabi bilang ra'atan fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Saya kehilangan dunia. Orang beriman ni kehilangan perintah Allah, dia akan sedih. Kita cek iman kita. Cek iman kita. Adakah bila mana kita kehilangan perintah Allah, kita rasa sedih atau kita rasa biasa? Kalau kita rasa biasa, ada something wrong. Iman perlu diusahakan. Dunia beserta isinya bang. Kehilangan baca Quran, hari ini nggak baca Quran, hari ini nggak zikir pagi petang, hari ini nggak salawat. Oh, itu baru sedih. Agama itu orang berakal. Agama untuk orang berakal. Orang-orang bodoh, orang-orang nggak berakal nggak perlu agama. Allah. Dan dia nggak akan paham agama ini apa. Agama ini bunda, ayanda. Sederhana aja membedakan dunia dengan akhirat itu seperti air dengan minyak. Kemuliaan bagi ahli dunia, kehinaan bagi ahli akhirat. Yang dikejar-kejar sama pencinta dunia, yang dijauhi sama pencinta akhirat. Dunia ini seperti bayang-bayang kata ulama. Dunia ini seperti apa? Bayang-bayang. Tidak ada satu orang manusia pun yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Allah. Cobalah kejar bayang-bayang. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang itu dengan meninggalkannya. Makanya sahabat itu orang-orang beriman, ahli-ahli syurga, radhiyallahu anhum wa radwan, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Mereka menggunakan akalnya. Bagaimana cara menundukkan dunia itu, bagaimana menaklukkan dunia dengan cara meninggalkan dunia. Kita salah caranya. Kita butuh menundukkan dunia dengan cara meninggalkan dunia. Fikir macam mana nak buat tu?
Orang yang beriman, orang berakal, meninggalkan dunia tu sebenarnya adalah menundukkan dunia. Hati tak terkesan. Hati tak terkesan dengan dunia. Allah Akbar. Tundukkan dunia, kita kejar dunia. Kita balapan sama orang kafir. Kalah terus. Memang kita kalah dengan orang bukan Sehingga Islam. kemudian kita hilang karena kita mencari kemuliaan seperti mereka mencari kemuliaan. Kita hina dalam pandangan orang kafir. Kita berebut dunia ni dengan orang-orang kafir. Sedangkan Allah Ta'ala akan beri dunia kepada orang yang tak nak dunia. Orang yang akan tinggalkan dunia, Allah Ta'ala akan bagi dunia. Tetapi kita faham hari ini, untuk dapat kemuliaan dengan cari dunia, dan kita bersaing dengan orang-orang kafir. Nabi menjelaskan dalam satu hadis itu, idza azamat ummati dunya nuziha minha haibatul Islam. Kalau umatku sudah mengagungkan dunia, hadis Allah Nabi. cabut dari mereka kehebatan Islam. Dulu sahabat enggak punya dunia, enggak punya apa-apa. Tapi orang kafir mendengar nama Sayyidina Umar itu mencret-mencret, Pak. Orang-orang kafir ni anaknya nangis, Terus dia bilang, nanti Umar lewat, dia mana? Namanya saja umat Islam lu dikit 124.000 orang, tapi menggemparkan dunia. Hari ini kita 2 miliar, tapi seperti buih di atas lautan. Allah. Iman Kita mesti umat hari ini jangan terlalu banyak teriak-teriak. Kita harus introspeksi diri. Kita ini ngapain sih? Kita ini udah benar apa belum nih? Kita jangan terlalu sibuk mengurus orang. Lihat diri kita dulu sekarang nih. Ya bukan kita nggak ngurus orang, kita ngurus orang, tapi jangan sampai kita sibuk mengurus orang, lupa mengurus diri sendiri. Sibuk membicarakan aib orang, lupa bicara aib sendiri. Memikirkan aib kita sendiri. Jadi apa yang kita dengar Pak Diri tadi bagi fikir bahawasanya untuk menundukkan dunia hanya dengan meninggalkan dunia. Bukan bermaksud meninggalkan dunia tu kita tak buat apa-apa, tak kerja, tak apa, tak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya hati kita ni tak terkesan, tak mengejar-ngejar, tak mencari-cari kehidupan. Kita mencari hanya perintah Allah. Dengan perintah Allah ni ada janji Allah. Dengan janji Allah adanya kebahagiaan, kesenangan. Jadi kebahagiaan, kesenangan ni bukan dengan ukuran dia dunia. Bukan. Ukuran dia tu kita sendiri akan rasa. Adakah dengan apa yang kita ada ni, kita hati kita tenang, ataupun kita tak cukup lagi, kita nak cari lagi, nak berlawan lagi dengan orang kafir yang sentiasa membahagiakan dunia, menginginkan dunia. Jadi kita fikirkan apa yang kita dapat hari ini, apa yang saya cuba, ialah kita cuba untuk belajar iman, belajar cinta akhirat. Bukan kita benci dunia, tetapi kita belajar untuk menafikan dunia. Dunia tak ada apa-apa, yang ada segalanya hanya dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum, kita jumpa lagi video akan datang, review akan datang, untuk video-video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.